Yo, what's up guys, welcome back to my channel Junior 009. Dan video ini adalah video lanjutan dari video gue yang sebelumnya. Waktu itu gue ngomongin tentang workflow kerja gue. Nah, di video sebelumnya tuh gue ngomongin sampai proses syuting kalau nggak salah ya. Jadi setelah proses syuting itu gue udah break beberapa hari. Dan tibalah hari ini, dimana hari ini gue bakal ngejelasin ke kalian lanjutan dari workflow gue. Yaitu gue bakal ngedit video gue pakai DaVinci Resolve. Let's go! Nah, hari ini kan kita bakal ngedit pakai DaVinci Resolve ya. Cuman gue mau ngejelasin sedikit dari proses yang kemarin nih, bridgingnya biar enak gitu kan. Jadi setelah proses syuting itu semua file ada di device-device yang berbeda. Salah satunya kayak ada di kamera untuk footage gambar dan footage videonya. Terus di HP gue juga ada footage buat voice-nya yang biasanya gue pakai tuh record voice dari HP. Dan semua file itu akan gue gabungin di laptop gue ini. Ini laptop adik gue sih sebenarnya. Nah, di laptop ini kan ada aplikasi DaVinci Resolve-nya. Nah, di laptop ini juga semua data tentang video-video YouTube gue ada di sini, mulai dari template, terus apa aja yang biasa gue masukin, bahan-bahan segala macam itu udah ada di laptop gue ini. Jadi semua data tuh dikumpulnya di laptop gue ini. Nah, setelah data itu semua terkumpul, sebenarnya nggak semua data harus terkumpul sih. Data-data penting dan data-data intinya aja kayak footage raw, terus yang kira-kira akan gue masukin tuh gue kumpulin di satu folder. Dan hari ini udah dijadiin satu folder, jadi gue tinggal ngedit aja. Nah, untuk editingnya sendiri gue udah biasa pakai DaVinci Resolve dari zaman 2020 pertengahan deh. Pokoknya setelah gue udah bosen pakai iMovie di iPhone, akhirnya gue beralih ke si DaVinci Resolve ini. Dan gue belajar dikit-dikit, sampai sekarang juga masih belajar banyak harusnya, supaya video yang dihasilin dari DaVinci Resolve ini juga tambah lebih keren lagi. Nah, jadi hari ini yang akan gue jelasin di workflow part 2 itu adalah apa aja yang gue lakuin setelah proses syuting. Sebenarnya masih proses produksi juga sih. Editing itu kan masih termasuk produksi. Cuman produksinya itu produksi yang cukup simple karena cuman duduk doang, otak yang kerja, tangan yang kerja, sama kecepatan internet yang bekerja gitu kan. As long as semua part-part itu lancar, insya Allah editing pun lancar lah gitu. Jadi sekarang gue mau ngedit dulu. Nanti setelah beres gue ngedit, gue bakal kasih tauin ke kalian kira-kira hasil videonya itu bakal gue apain lagi. Oke? Ya langsung aja ya, gue skip proses editingnya karena pasti bosen banget ngeliatin gue ngedit. Gue ngedit itu monoton banget, nggak terlalu fun untuk ditonton. Jadi langsung aja nanti gue skip ke proses rendering dan juga uploading. Oke? Ciao. Ya, oke guys, ini udah beberapa jam setelah gue ngedit, ya kira-kira 3-5 jam setelah gue ngedit lah. Gue lupa tadi start ngedit jam berapa, cuman sekarang udah jam setengah 2. Dan sekarang bakal gue kasih lihat ke kalian layar gue setelah gue ngedit segitu lamanya. Nah, ini dia ya. Gue bukan tipikal orang yang suka ngedit berlayer-layer. Jadi tuh seperti yang bisa kalian lihat, gue nggak terlalu banyak layernya, cuman beberapa layer doang. Layer musik juga nggak terlalu banyak. Yang penting videonya menurut gue cukup informatif dan bisa menyampaikan apa yang pengen gue sampein, itu udah cukup. Sekarang gue tinggal ngedit. Ini sih udah gue edit semua. Ini tinggal gue masukin ke list rendering. Tinggal gue start renderingnya. Nah, dia mulai ngerender deh tuh. Ya, jadi itulah proses editing gua. Sebenarnya simpel-simpel aja sih. Gua nggak terlalu suka ngedit yang ribet. Gue lebih suka ngedit yang ya udah, yang penting video gue tersampaikan dengan baik, informasi yang mau gue sampaikan tersampaikan dengan baik, itu udah cukup. Dan itu juga udah menyelesaikan proses pembuatan video gue untuk hari ini. Jadi bakal gue lanjutin besok karena gue udah cukup ngantuk hari ini. Gue pengen tidur anjing, belum tidur gue.
Jadi beres ini rendering, nggak tahu bakal gue tinggal atau enggak, ya lihat nantilah. Yang pasti beres ini rendering gue bakal tidur, gue bakal bikin thumbnail dan nguploadnya itu besok malam. Jadi langsung aja kita skip ke besok malam. Nah, ini hari setelah kemarin ya. Jadi setelah gue istirahat semalaman dan sekarang udah jam 2 pagi lagi. Sekarang kita akan ngelanjutin proses gue selesai editing kemarin. Hari ini kita mau ngupload, bikin thumbnail dan juga bikin caption, judul, deskripsi ya dan lain-lain lah. Sampai nanti di akhir gue bakal ngejelasin tentang post production gue. Nah, jadi sekarang mending kita balik aja kameranya dan kalian lihat apa yang terjadi di layar komputer gue. Nah, ini dia ya layar komputer gue. Layar laptop sih sebenarnya. Ya kenapa gua nggak screen share aja ke kalian? Gue males nge-capture, jadi ya udahlah nikmatin aja. Jadi gua udah nge-preview video gue yang ini. Ini adalah video yang kemarin udah selesai di render. Itu gue udah preview dan gua udah screenshot salah satu momen buat gue jadiin thumbnail. Nah, jadi pasti proses bikin thumbnail itu setelah gua ngupload ya. Jadi ini bakal gua drag dulu masuk ke sini biar dia masuk proses uploading karena uploading itu cukup lama. Jadi ya mending kita nungguin upload sambil kita ngedit si thumbnailnya. Nah, di layar video kalian ya udah terlihat di situ ada screenshotan dari video X14 versus Xperia 3. Nah, di sini gue bakal bikin si thumbnail dari screenshotan ini. Gue bakal edit-edit sedikit, gue tambahin layer-layer sedikit dan ya nanti bakal kalian lihat hasilnya seperti apa. Jadi mending gue menggunakan ilmu magic yang gue punya supaya gue tidak membuang-buang waktu lebih banyak. Gue bakal merubah thumbnail yang masih polos seperti ini menjadi thumbnail yang siap tayang di YouTube gua, oke? Jadi kita akan ubah thumbnail ini menjadi thumbnail yang sudah diedit dalam 3, 2, 1. Nah, ini dia ya thumbnail yang udah jadi, udah selesai gue edit dengan kemampuan magic gua. Di sini bisa kalian lihat ya, di sini nggak terlalu banyak layernya. Di belakang gue cuma nambahin background api seperti biasa. Di depannya itu ada layer buat tulisan-tulisan. Di sini gue tulis 2 pacar lebih baik, pacarnya dicoret, gue ganti logo Sui. Nah, di sini kenapa gue ganti logo Sui? Karena di depan itu seperti kalian lihat ya, ada 2 helm Sui. Terus di atas gue pakai kacamata Tag Life karena Sui itu kan harganya cukup mahal ya. Jadi Tag Life itu gue kayak anjir I'm rich gitu, gue bisa punya 2 Sui loh gitu, keren banget nggak tuh gue gitu. Nah, karena thumbnail ini udah jadi, makanya gue tinggal di save aja thumbnail ini, nanti tinggal gue upload di video gue X14 versus Xperia 3. Jadi kita langsung aja masuk ke page ngupload YouTube gue, kita ngecek apakah videonya udah terupload. Jadi kita langsung masukin thumbnail ini ke YouTube, sekalian gue kasih lihat ke kalian cara gue bikin caption, cara gue bikin judul, cara gue bikin deskripsi dan lain-lain. Ciao. Nah, ini dia ya, seperti yang bisa kalian lihat, ini adalah layar uploading YouTube. Ya, di sini ada tabel title, ada deskripsi, thumbnail, playlist yang bakal kita isi. Jadi kita mulai dari si playlistnya aja. Soalnya tinggal ketik-ketik doang. Ini kan gue ngomongin tentang helm, terus perbedaan helm yang cocok tuh di playlist mana ya? Masuk di tipsi aja lah. Tips-tips kan soalnya dia. Kita masukin ke title-nya. Nah, title di sini gue tuh pasti ngebagi 2 kolom lah. Kolom yang pertama itu pasti isinya tentang jenis videonya. Karena dia masuk ke playlist tipsi, gue bakal tulis tipsi. Nah, setelah nulis jenis videonya, baru gue tulis full judulnya tuh apa. Terus ini deskripsinya gue tulis suka-suka gue aja. Di bawahnya deskripsi itu gue pasti nambahin beberapa link, kayak misalnya link-link yang mengarah ke Instagram gue biasanya sih. Ini tinggal gue copy paste doang. Terus di bawahnya gue tambahin hashtag deh. Kalau udah gue tambahin kayak gini, kita tinggal upload thumbnailnya. Gue taruh thumbnail di mana tadi ya? Nah, ini thumbnail yang tadi kita udah bikin, kita tinggal masukin, jebret. Langsung keganti nanti thumbnail di sini. Terus gue ke bawah lagi, ini ada pengaturan tambahan ya. Di sini kita bisa masukin tag, tagnya semuanya aja kita masukin, soy. Contohnya gitulah. Terus yang biasanya gue isi lagi, language-nya gue isi Indonesia, GHI. Nah,
Location gak gue isi, males. Ke bawahnya kategori kalau tergantung video sih ya. Biasanya kan gue pasti autos and vehicle, karena video-video gue biasanya tentang autos gitu. Terus geser ke tab selanjutnya, tab elemen. Nah di sini ada tab subtitle ya. Biasanya nggak pernah gue isi karena gue nggak pernah bikin subtitle. Kita tambahin add end screen. Di sini udah ada yang biasa gue pakai di sini ya, import from latest video. Tinggal kita isi, kita save. Terus di sini bisa kita tambahin card. Card ini kan tergantung di dalam lu nyertain video apa. Nah di sini kalian bisa tambahin aja suka-suka kalian. Nah di video ini gue di tengah itu nambahin beberapa video card ya. Nah di sini kan gue bilang kalau kalian mau ngecek reviewnya Xperia 3, ini gue tinggal tambahin video. Gue cari itu video gue review Xperia 3 gue, mana dia? Nah nih, di sini udah gue tambahin. Terus di ujung juga gue ada ngomongin tentang HJC. Nah di sini gue ngomongin HJC, makanya gue tambahin video lagi, video card itu gue ngomongin tentang HJC. Nah di sini dua ini sih yang paling penting udah gue masukin ya. Sisanya di tengah-tengah sini biasanya gue tambahin video card buat si playlist. Biasanya pasti gue masukin tuh searching, terus gue tambahin lagi playlistnya. Nah review, terus satu lagi gue tambahin playlist yang paling banyak aja videonya, yaitu motoran atau vlog sih males sih, biasanya motoran. Nah ini udah ada 5, maksimalkan 5, jadi kita save. Nah ini detail udah semua ya, detail udah gue isi semua, video elemen juga udah gue isi semua. Dicek, ini tuh bagus banget ya fitur terbaru dari uploading page ini. Tab cek ini adalah ngecekin video kalian tuh ada copyright atau enggak sebelum diupload. Karena dulu itu kalau mau ngecek copyright kalian harus ngupload dulu. Kalau ntar ada pemberitahuan copyright kalian harus ngupload ulang. Nah di sini udah lebih bagus ya, ada copyright cek sebelum kalian mengupload. Jadi lebih mudah lah kita sebagai content creator untuk mengupload sebuah video. Terus lanjut ke visibility. Nah di sini kalian tinggal set lah, kalian mau di uploadnya sekarang, jam-jam sekarang, atau kalian mau schedulein. Gue biasanya pasti gue schedulein dan gue masukin di hari Rabu, yaitu tanggal 12 Mei 2021 jam 10 pagi. Dan gue ngeset as premiere biar keren aja gitu. Nah kalau gue udah schedulein kayak gini, biasanya gue ngecek ulang lagi ke detail, gue bacain satu-satu kira-kira apa yang harus gue ubah lagi, atau ada yang harus gue tambahin, atau ada yang salah segala macam. Gue cek lagi video elemennya, gue cek lagi, udah checklist oke, ceknya juga udah oke. Berarti tinggal gue schedulein aja. Nah jadi itu dia ya tahapan-tahapan atau workflow gua untuk pembuatan video YouTube. Mulai dari pre-production, gua nyari bahan, gua nyari data, gua bikin script dan sebagai macamnya. Lanjut ke proses production, yaitu gua syuting dan gua editing, sampai gua ngupload, gua bikin thumbnail dan lain-lain lah. Nah sekarang gua mau ngomongin tentang post productionnya. Post production gua ini adalah gua cuman tinggal mantau aja sih di YouTube Studio yang ada di HP gua. Semua komentar yang masuk, semua likes yang masuk itu ada di situ gitu. Likes-nya berapa banyak, dislike-nya berapa banyak, yang komentar siapa aja, isi komentarnya apa aja, itu semua masuk di YouTube Studio gua. Dan disitulah tempat gua berinteraksi dengan subscriber atau viewers gue. Kalau kalian komentar di sana pasti bakal kelihatan sama gue, pasti bakal gua bales kalau gue bisa. Kalau gua capable untuk menjawab pertanyaan kalian pun, gue bakal jawab pertanyaan kalian. Jadi post production gua berhenti sampai gue memantau yang ada di YouTube Studio gua. Nah itu dia ya workflow gua, mulai dari awal tadi pre-production sampai ke post productionnya. Nah mungkin segitu aja ya yang bisa gua sampein untuk workflow gua. Semoga workflow gua bisa menginspirasi kalian. Maaf kalau video ini cukup lama ya, part 1 pakai part 2 lagi gitu kan. Jadi kesana kayak workflow gua panjang banget, padahal mah nggak terlalu panjang gitu kan. Workflow gua terasa lebih panjang karena gua kerjanya sendiri gitu kan. Kalau kalian udah punya tim syuting sendiri, tim host sendiri, tim editing sendiri, tim uploading sendiri, itu pasti jauh lebih mudah dan jauh lebih
cepet kerjanya daripada gue. Jadi ya doain aja gue semoga mendapatkan kru ke depannya ya untuk membantu gue dalam proses pembuatan video YouTube, biar video YouTube gue juga jadi lebih cepet, jadi lebih keren, jadi lebih berwarna lah karena ada campur tangan orang lain di dalamnya. Ya udahlah segitu aja ya, ini udah kepanjangan banget ya. Thank you semuanya yang udah nonton, jangan lupa di subscribe ke channel gue kalau kalian belum subscribe, like video ini kalau kalian suka, komentar di bawah, terserah lah komentar apa aja nanti gue balas-balasin kok. Dan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Gua Junior cabut dulu, kita ketemu lagi di video selanjutnya and bye bye.